Pemilu boleh berganti silih berganti, pimpinan boleh silih berganti, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah silih berganti, tapi selalu ada dan sempurna untuk kita. Tuhan, untuk kami jadi bupati, tim yang kerja, untuk kami punya pekerjaan ini sukses, PNS yang kerja, ini tim kami, tim besar, tim kami yang akan kemarin untuk Bupati Kabupaten Jawa Timur. Awas! Gerak! Tegak! Gerak! Tahun 2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jawa Timur. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Pemilu boleh berganti silih berganti, pimpinan boleh silih berganti, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah silih berganti, tapi selalu ada dan sempurna untuk kita. Karena itu saya dalam kesempatan apel pertama ini sebagai orang asing di tempat ini dan juga baru pertama kali berdiri di sini. Jadi kalau pegawai negeri lihat saya gugup, jangan tertawa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, apel tidak boleh menjadi kaku, biasa, santai, dan rileks supaya kita bangun kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan sebagai orang yang mengabdi di Kabupaten Yahukimo supaya persaudaraan dan persahabatan kita terus terjalin dengan baik. Pertama-tama, saya juga tidak membayangkan kalau nanti saya akan pimpin apel di sini. Semua pegawai senior sudah tahu bagaimana sepak terjang dalam perjalanan panjang yang kami lalui, baik sebagai anggota dewan tapi juga sebagai masyarakat. Tapi dalam izin Tuhan dan dalam kerja keras semua sudah berjalan dengan baik, dan hari ini saya dengan Pak Esau ada berdiri di hadapan para pegawai semua, baik pegawai senior, pegawai junior, semua sebagai kami dua sebagai bupati dan wakil bupati. Karena itu kami sambut semua Bapak, mulai dari Bapak Sekretaris Daerah, kemudian Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, kemudian Kepala-Kepala OPD atau Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, kemudian Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Seksi, dan para staf semua. Kami menyambut dan kami tampil di hadapan saudara-saudara sekalian sebagai keluarga besar Korpri, sebagai keluarga besar dari pegawai negeri sipil atau aparatur negara di Kabupaten Yahukimo. Itu sebagai pengantar untuk menyampaikan beberapa poin. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu sekalian, kami baru pertama sekali dan ada masa transisi antara pikiran sebagai masyarakat biasa, sebagai politisi di luar dari birokrasi, sehingga akan ada masa transisi di mana akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi dari penyesuaian-penyesuaian itu akan ada pada satu titik di mana kita akan menuju satu kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua aparatur pegawai negeri sipil yang ada di sini, kami menghimbau dan kami sampaikan bahwa kita semua harus ada kesadaran bahwa saya Tuhan taruh sebagai pegawai negeri di Kabupaten Yahukimo ini untuk apa? Itu yang ada perenungan, sehingga kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik mungkin dia hanya staf biasa, mungkin dia hanya kepala seksi, mungkin karena dia dapat hukuman jadi tidak naik pangkat atau golongan. Tetapi Tuhan itu dia adil, semua dia proteksi dengan baik, sehingga kita mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, kepada masyarakat, dan untuk daerah ini lebih maju lagi dan lebih sesuai dengan cita-cita dan moto kita, yaitu damai dan sejahtera. Hal-hal yang berkaitan dengan
pegawai negeri di tempat ini adalah yang pertama, kami akan meminta banyak masukan dari dinas-dinas, terutama dari sekda dan asisten. Kemudian mungkin pada apel kedua atau ketiga baru akan lebih sempurna. Tapi hal-hal yang menjadi kebijakan dalam perjalanan ini adalah dalam waktu sesingkat-singkatnya kami juga akan fokus mulai hari ini, besok akan fokus untuk bagaimana DPA ada di tangan kepala-kepala dinas. Itu yang penting supaya dapur asap bisa naik, pegawai bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dulu waktu saya masih ketua dewan, kantor saya diserang karena sampai bulan April belum sidang-sidang. Orang pikir saya terima uang dari Pak Ones, saya paksa sidang. Tapi saya punya prinsip itu begini, anak kecil, orang punya anak tidak boleh menangis karena lapar, karena pegawai lambat urus gaji. Jangan ibu menangis, ibu sedih hati karena asap di dapur tidak naik. Jangan anak mati karena obat tidak jalan. Jangan anak tidak dididik karena kapur dan papan tulis tidak ada. Jadi kalau lambat sidang, pasti mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Makanya waktu itu saya paksa, karena sudah bulan April, saya sendiri pimpin sidang. Yang lain ngamuk, tapi semuanya baik-baik, saya masih hidup dan jadi pegawai, jadi bupati depan Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal yang akan kita perhatikan adalah kesejahteraan pegawai, tetap kita akan kawal dengan baik. Kemudian kenaikan pangkat guru dan mantri, punya kenaikan pangkat atau pegawai tidak boleh ada yang halang-halangi. Kemudian juga bendahara, pastikan paling lambat tanggal 5 gaji sudah masuk, gaji sudah diterima, begitu. Gaji tidak diterima sudah sampai tanggal 10, bendahara ganti, naikkan bendahara baru, begitu. Dulu waktu saya di dewan itu, DPR itu bilang apa, Bapak bulan sudah habis tapi uang tidak habis-habis, karena kita jaga range. Pegawai harus tampil sebagai pegawai negeri sipil yang punya penghasilan tetap, bukan sama dengan masyarakat lagi. Jadi masyarakat, pegawai harus merasa besar, merasa orang yang punya pangkat, orang yang punya golongan, orang yang berbeda dari masyarakat biasa. Nah itu kalau semua hal-hal ini dilaksanakan seperti itu. Tunjangan tetap kita akan perhatikan sesuai dengan apa yang biasa Bapak Ibu terima, yang besar itu apa? Namanya apa? Insentif ya. Ya, insentif itu akan segera kita proses, begitu. Kita akan perhatikan semua. Pegawai harus sejahtera, karena kita tahu, seperti contoh ada satu orang pegawai, taruhlah dari orang uang. Dia itu setelah terima gaji itu dia tidak makan sendiri. Dia harus, dia ini ibarat pohon. Jadi buah dengan daun jatuh di sekitar situ jadi subur, begitu. Jadi kita sudah saya juga belajar dari hidup selama 20 tahun di sini, dan kita orang pedalaman pada umumnya begitu. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak tidak boleh ada hambatan, begitu. Kepala dinas harus tampil sebagai orang tua, mentransfer ilmu kepada bawahan. Kepala bidang harus mentransfer ilmu kepada kepala seksi. Kepala seksi mentransfer pengetahuannya kepada staf, sehingga kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga pada waktu dari antara kalian Bapak Ibu sekalian ini kita mau promosi ke provinsi atau ke kabupaten lain, kita tidak malu-maluin. Tapi kita tunjukkan bahwa ini orang saya yakin dia akan melakukan sesuatu yang kami tidak membuat kita malu. Itu yang akan kami perhatikan ke depan. Tapi juga saya minta kepada kita sekalian untuk disiplin. Kau punya jabatan, kau tidak punya jabatan, dalam proses yang panjang kita akan memperhatikan disiplin apel. Kau tidak masuk, kau tahu saja kau punya hak akan dipotong, begitu. Yang dipotong itu bukan ke saya, masuk ke kas daerah, supaya itu nanti di akhir tahun kita hitungannya namanya UP untuk diperhitungkan, begitu. Itu yang saya urus itu, dan kamu akan terima semuanya. Yang belum terima itu semua terima. Mau jual, mau makan sendiri, mau kasih makan babi, mau kasih makan orang, silakan, begitu. Tapi beras itu kita tidak urus. Di bawahnya lagi dari 2014 sampai dengan 2015 sampai 2019, beras Bapak Ibu ada di Wamena. Itu kita harus bayar 2 miliar dulu baru beras itu bisa keluar. Caranya bagaimana? Nanti kita akan memecahkan. Tapi itu hak pegawai negeri sipil
yang mengabdi di Kabupaten Yahukimo. Kita tidak korek-korek lagi, tapi kalau kita bisa bantu urus, kita bantu urus, caranya bagaimana kita atur. Kemudian hal yang lain, saya lihat kantor-kantor ini sudah rusak dan sudah hancur. Kita akan perbaiki semua kantor layaknya kantor dan pegawai kerja dengan tenang. Begitu. Ya, kita akan kasih masuk AC di ruang kepala dinas, ruang tamu, kemudian ruang kepala bidang. Itu semua harus AC. Fortunusnya kita akan kasih masuk semua. Wallpaper semua. Sehingga kenyamanan dan ketenangan kerja kita siapkan dulu, baru kita tuntut kewajiban. Jangan kita tuntut kewajiban tapi hak-hak pegawai kita tidak perhatikan, itu tidak adil. Jadi mulai hari ini perintah akan jalan dinas mana, apalagi yang di lingkungan Pemda ini, di lingkungan bupati ini harus berwibawa. Begitu. Dari pakaian, dari penampilan, dari pagi kepala bagian atau kepala dinas itu masuk duluan, pimpin doa, baru bekerja. Kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita. Ketika kita mengandalkan pengetahuan kita jadi layu. Staf mempermainkan kita. Kepala bagian lebih tinggi, kepala bidang lebih tinggi dari kepala dinas. Sekretaris lebih tinggi dari kepala dinas. Karena kepala dinas tidak menjadi ayah di kantornya. Harus menjadi pemimpin, ayah, panutan di kepala dinasnya. Siapapun yang nanti jadi kepala dinas. Begitu. Mungkin arahan umum dari saya seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan PNS. Kita juga ada punya visi. Kalau pegawai bersedia, kita akan membangun perumahan pegawai, dikreditkan, dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi itu jadi milik kamu. Begitu. Kau mau dapat jabatan, kau tidak jabatan, kalau kau bersedia melakukan itu, tanah kita luas. Kita akan lakukan itu. Seperti Perumnas di Waena, seperti Perumnas begitu. Lama-lama itu milikmu karena kamu yang bayar. Kita hanya mempermudah perjalanannya. Begitu. Bank bisa kasih keluar uang, pihak ketiga bayar, tapi gaji Anda mungkin 500 satu bulan kah? Itu bank tahu hitung. Kalau kau pensiunnya 6 bulan ya mungkin potongannya agak besar. 6 tahun ke depan potongannya agak besar. Tapi kalau kau pensiunnya 20 tahun ya potongannya mungkin kecil. Yang penting ada punya rumah dan pegawai tenang kerja di sini. Pegawai yang kerja di sini anak istri ada di Jayapura akan jadi catatan, atau di Biak, atau di Wamena, atau di Timika, atau di Merauke akan jadi catatan. Supaya kita buat daerah ini, kita hormati dia, kita sayang dia. Karena dia punya susu, dia punya madu ini yang kita diberkati, kita makan dari dia. Kita tidak bisa jadikan ini hanya batu loncatan untuk sementara, lalu habis dapat uang dari sini, hilang kemana setelah uang habis, kembali lagi, begitu tidak. Harus mengabdi dari di sini supaya Tuhan bawa kamu naik lagi lebih tinggi, mengakhiri masa jabatan pun dengan hormat, elegan dan bermartabat. Itu poin lain yang saya mau sampaikan untuk ASN. Hal yang lain yang berhubungan dengan pemerintahan juga, kami akan mengangkat para camat. Camat akan kami angkat setelah kita benahi dalam sini. Sebelum saya ke camat ini, sebelum benahi itu pengertiannya begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jumlahnya terlalu besar dan banyak dari struktur yang ada dalam pemerintahan, benar ya? Sehingga tidak semua ini kita akan memberikan jabatan. Jabatan itu akan kita memberikan kepada orang-orang yang layak, orang-orang yang tepat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang dipilih. Tetapi semua itu akan menjadi kita semua pegawai negeri sipil. Begitu. Karena jumlah kita ada 3.000-an. Jabatan yang tersedia sampai seksi-seksi itu tidak sampai pada angka itu. Karena itu kita semua memperhatikan hal itu, dan pertimbangan lain yang akan kami gunakan juga. Visi misi saya sudah sampaikan dalam kampanye, visi misi kami juga sudah sampaikan pada waktu syukuran kemarin, bahwa kita akan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan pegawai negeri. Kita juga akan banyak lakukan seminar-seminar di sini supaya pegawai punya kemampuan lebih, ada punya kredit point. Jadi dalam poin itu kita tidak semuanya akan dipakai. Tapi orang yang kalau saya lari, dia bisa lari tidak, begitu. Jangan saya lari, kita lari, saya dengan saya lari begini, dia jalannya di tempat. Itu kan semua macet, terutama untuk mencerdaskan anak-anak kita di Kabupaten Yahukimo di 51 distrik. Itu yang penting. Jadi kita akan menempatkan orang seperti itu. Jadi yang tidak dapat jabatan, tidak dapat kedudukan, orang yang dapat nanti itu orang yang koneksi dengan visi misi, energik, sanggup berlari, bilang apapun siap setiap saat, dan mau mengabdi dan tidak mengganggu visi misi yang kami tetapkan selama beberapa waktu ke depan. Jadi siapapun saya minta maaf yang tidak dapat,
jangan sakit hati, dan jangan tinggalkan DKI pergi. Kan insentif masih tinggi, betulkah tidak? Begitu. Itu yang jadi catatan dan saya sampaikan kepada kita sekalian. Kemudian untuk pegawai negeri, untuk camat tadi, kita akan setelah benahi di dalam sini, kita cepat-cepat juga isi kepala distrik di setiap kecamatan, dan kemudian setelah itu baru kita membicarakan mengenai pemilihan kepala desa. Setelah zaman corona ini, untuk pemilihan kepala desa di Jawa di mana-mana itu sudah jalan di seluruh Indonesia, tapi kita di sini belum berjalan. Tapi di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri yang sekarang itu adalah harus ada panitia di kota yang terdiri dari unsur musbida, kemudian juga ada unsur dari corona. Kemudian di kecamatan juga yang sama, panitia itu yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Jadi pemilihan kepala desa akan jalan setelah kita memberikan mengangkat camat terlebih dahulu. Itu yang saya bisa sampaikan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil. Kemudian di luar sedikit, karena kemarin di panggung itu saya tidak sampaikan banyak hal. Yang pertama, kami juga akan melakukan penertiban kota ini. Yang punya keluarga, punya saudara, ada bangun kiosnya jaraknya hanya 1-2 meter atau 5 meter dari jalan raya, segera dibongkar dan dipindahkan. Begitu. Jalan harus ramai, jalan harus tertib. Jalan harus tertib di mana pusat pasar. Tidak boleh di sebelah jalan Kurima, jalan Lokpon ini, di sebelah sini yang ada hotel lari sampai dengan Tugu Injil itu sampai dengan Koramil sana tidak boleh ada kios. Kios kita pusatkan semua ke arah dalam. Begitu. Supaya kota ini orang datang, orang lihat tuh orang hormati kita. Wibawa itu bukan dibuat-buat. Wibawa itu harus lahir alami. Begitu. Supaya kota ini orang rindu untuk datang lagi. Itu yang saya kemarin lupa sampaikan di panggung sana kepada masyarakat umum, sehingga saya sampaikan itu. Satpol PP akan kami tertibkan dengan kepolisian, kita sudah kompak untuk menertibkan itu. Yang kedua, togel, judi, itu kita akan bersihkan, tidak boleh ada lagi. Begitu. Ingat, itu hukumannya berat. Begitu. Ada keluarga, kita ini dari sini pulang ke rumah pasti ada keluarga, ada saudara. Mungkin juga ada pegawai negeri yang terlibat. Hati-hati, hukumannya berat. Hanya mempersusah dirimu. Kalau saya dapat keberanian, kartu penduduk Anda sebagai penduduk Kabupaten Yahokimu kita tarik. Anakmu akan susah. Tidak boleh main-main. Kita datang ke sini ini hanya untuk hidup damai, diberkati oleh Tuhan. Begitu. Jadi yang main judi, yang main togel, yang apalagi judi adu ayam, segala macam itu kasih tahu supaya Bupati dalam apel pertama sampaikan akan dibasmikan sampai ke akar-akarnya dan hukumannya berat. Itu supaya kita hidup damai. Kamu mungkin anak-anak bisa pulang sekolah damai. Semua kita ciptakan kedamaian dan kesejukan. Itu yang sangat penting sekali yang saya kemarin lupa di sana sampaikan. Yang berikut juga sebagai 100 hari pertama, kita akan bikin jalan dalam kota ini dengan trotoar. Trotoar itu seperti barang ini. Yang saya injak ini namanya trotoar. Sepanjang jalan. Jadi pejalan kaki itu jangan kaki kosong jalan di aspal panas, tapi jalan kaki jalan di atas trotoar. Itu yang kita sedang ciptakan. Sudah ada 50.000 paving block ini sudah dicetak. Tinggal kita nanti setelah Lebaran ini akan pencanangan pembangunan akan kita lakukan dan dia diikuti dengan peningkatan pembangunan aspal di peningkatan jalan di sekitar kota Ruko dan sekitarnya. Itu yang akan kita benahi secara perlahan-lahan ke dalam ASN kita benahi. Kemudian di masyarakat khususnya di ibu kota Kabupaten Yahukimo kita akan benahi. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Jadi mungkin pegawai sudah lambat terima tunjangan atau tunjangan hari raya atau ada THR atau tidak, tapi saya sebagai kepala daerah baru belum bisa sampaikan itu. Tapi semua yang macet, semua yang mandek itu akan kita luruskan. Jadi bendahara-bendahara siap, kepala-kepala bagian siap, para pejabat siap. Pejabat yang kita ketahuan begini ada mabuk, kau tahu saja, kau stop. Kau tidak bisa lagi menjadi kepala bagian atau kepala bidang. Tidak ada yang mabuk-mabuk lagi orang ASN. Begitu. Tidak ada yang negatif-negatif. Harus semua yang positif-positif saja. Itu yang saya bisa sampaikan karena ini apel perdana. Saya sendiri tidak bisa bicara terlalu banyak. Nanti Pak Wakil akan memperkenalkan diri sekaligus akan menyampaikan 1-2 kata supaya pegawai negeri semua kenal Bupati.
Saya lihat biasanya bupati tapi luar biasa bupati kali ini bisa memberikan waktu juga untuk wakil. Dan saya bersyukur kepada Tuhan di tempat ini memang seperti tadi Pak Bupati sampaikan bahwa kami wajah baru. Kami tadinya di lembaga di sebelah, jadinya mitra, tapi sekarang di hari ini tanggal 10 Mei 2021 kami menyeberang dari sebelah ke sini secara resmi jadi Bupati dan Wakil Bupati. Tadi sudah banyak hal yang Pak Bupati sampaikan, tetapi pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo, baik pegawai senior dan juga junior yang bekerja di daerah ini. Pertama, saya memperkenalkan diri saya, nama Esau Miram. Mungkin tidak asing, tetapi ada juga yang tidak kenal muka. Jadi saya sengaja kasih turun masker sedikit supaya biar kenal. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada ASN bahwa masih banyak orang yang di luar sana ingin mau jadi pegawai negeri, tetapi sampai hari ini mereka jadi pengangguran karena mereka belum punya tempat seperti Bapak Ibu yang hari ini menjadi ASN. Karena itu kami minta supaya kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Yahukimo perlu tingkatkan disiplin kerja. Dan Bapak Ibu bersyukur karena Bapak Ibu yang telah terpilih untuk mengabdi bangsa dan negara, dan terlebih khusus mengabdi masyarakat Kabupaten Yahukimo. Karena itu ketika tadi Pak Bupati bilang kami perhatikan seluruh kesejahteraan bagi aparatur sipil negara baik eselon 2 sampai eselon 4 dan staf, maka sekarang yang hari ini kami minta adalah disiplin kerja, dedikasi, loyalitas sebagai ASN perlu ditunjukkan. Karena kami juga tadi Pak Bupati sampaikan kami siapkan fasilitas untuk para pegawai negeri itu sesuai dengan harapan. Artinya kami membangun kantor yang baik, siapkan fasilitas penunjang kerja yang baik, berarti tinggal negara yang selama ini membayarkan gaji dengan insentif melalui via rekening. Pak Bupati setuju kalau kita bayar secara cash? Oke, setuju. Baik, terima kasih. Tidak seperti biasanya seperti itu, tapi dalam setiap forum saya begitu karena Pak Esau ini baru satu periode ya, satu periode di Dewan dan dia umur baru 32 tahun, sehingga harus promosi terus, begitu. Harus perkenalkan kepada semua orang. Jadi setiap kesempatan saya kasih. Untuk kami jadi bupati, tim yang kerja, untuk kami punya pekerjaan ini sukses, PNS yang kerja. Ini tim kami, tim besar, tim kami yang akan kemarin untuk jadi bupati, tim pemenangan dan tim koalisi kerja untuk visi misi sukses itu pegawai negeri ini. Sehingga kami sebagai bupati dan wakil bupati akan bina mereka lebih maju, lebih cerdas, lebih sebagai integritas sebagai pegawai. Dan tidak perlu setiap bulan kita kasih seminar mungkin untuk tingkat eselon 4 itu satu kesempatan, kepala bidang satu kesempatan, kepala dinas satu kesempatan. Kita datangkan pengajar dari Uncen mungkin mengenai leadership kepemimpinan pegawai negeri supaya orang-orang ini menjadi betul-betul seperti parang yang tajam. Jadi bisa tebang hutan Yahukimo ini sebagai parang yang tajam untuk babat semua hutan begitu. Artinya pembersihannya baik gitu. Jadi kami juga pertama sekali jadi hampir gugup, tetapi ya karena sudah terbiasa pimpin di forum-forum besar sehingga apel pertama sudah berjalan dengan baik, jumlah ASN juga sudah banyak, tapi sambil jalan kita akan benahi dan saya pikir semua akan kita perhatikan dengan baik. Seperti itu. Menyangkut dengan perundang-undangan yang berlaku kepada ASN. Pegawai negeri
kita jaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kita bayarkan gaji tepat waktu, mereka punya hak-hak itu kita perhatikan, tapi tidak masuk kantor, dananya dia punya potongannya jalan. Disiplinnya kita terapkan. Nanti kita akan taruh kantor-kantor, kita benahi seluruhnya. Kantor-kantor yang dulu samanya Pak Ones itu kita akan bangun semua bagus pakai kantor permanen. Kemudian kantor-kantor yang permanen sudah ada ini kita cat dia, dalamnya kita modifikasi sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan kerja kepada pegawai. Setelah itu baru kita terapkan disiplin. Tidak berarti selama itu belum diperbaiki disiplin tidak ada, tidak. Disiplin tetap akan kami berikan. Pegawai negeri sekarang kan tunjangan ke insentif ini kan tinggi. Tetapi kalau pegawainya tidak masuk satu hari, ya kita bisa potong 100.000 atau 200.000. 5 hari tidak masuk 1 juta terpotong. Begitu. Uang itu siapapun tidak pakai, langsung masuk ke kas daerah. Begitu. Kalau 50 pegawai tidak masuk kan 50 kali 1 juta kan ada 50 juta ya. Nah seperti itu. Jadi uang itu kembali ke kas daerah. Saya pun tidak pakai untuk kebutuhan apapun tidak. Tapi itu akan muncul kembali lagi untuk di akhir tahun sebagai uang pendapatan, penerimaan kembali begitu. Maksimalnya 95% dari aturan yang akan Bapak terapkan itu berjalan kira-kira mulai dari kapan dan? Mulai hari ini. Mulai hari ini semua aturan itu sudah jalan. Pegawai harus datang jam 8, pulang jam 4. Begitu. Kemudian kita juga akan buat antara kantor DPR dengan kantor bupati ini taman yang besar, itu sudah dirancangkan. Kemudian ada kantin-kantin di situ. Jadi pegawai-pegawai negeri tidak makan pulang ke rumah lagi. Makan di kantor. Begitu. Makan di kantin-kantin yang ada. Setelah itu kerja di sini, baru mereka pulang pas jam pulang. Begitu. Kecuali ibu yang menyusui atau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Maka selama ini untuk uang makan minum tidak ada, artinya pegawai karena tidak kerja maksimal itu menurut dari pegawai, banyak pegawai begitu. Mungkin ini bagaimana Bapak? Nah itu nanti kita akan perhitungkan karena memang rata-rata insentif naik, uang makan minum berkurang. Jadi tidak bisa kita tidak adil, harus balance, ada keseimbangan dalam penerimaan. Karena saya karena masih ada di panitia anggaran, baru jadi bupati, sehingga saya begitu insentif pegawai dinaikkan, makan minumnya dihilangkan dengan pemikiran pegawai negeri sudah cukup untuk mengcover dia punya makan minum. Kita hanya siapkan kantin-kantin di lingkungan pegawai. Tapi kalau hal itu mempengaruhi kinerja, maka akan kita evaluasi. Ada hal lain yang Bapak bisa sampaikan? Saya pikir saya senang sekali bisa bertemu dengan semua ASN hari ini. Mereka adalah tim saya yang kuat, mereka adalah kaki tangan yang akan bekerja. Jabatan terbatas, jadi jabatan terbatas, jadi semua tidak akan dapat, tapi kita konversikan yang tidak dapat itu dengan insentif supaya semua pegawai di sini hidup dengan sukacita. Saya tadi lupa bilang bahwa sekarang ini Bupati Yahukimo itu hanya ada satu, jadi yang kalah, yang menang itu kita lupakan. Begitu. Semua pegawai negeri sipil Kabupaten Yahukimo hanya dalam penempatannya, karena orang yang bisa connect dengan visi misi kami, sehingga pasti kita akan pakai orang yang connect dengan visi misi kami. Begitu. Kalau tidak mungkin kita libatkan lawan dalam tim. Nah itu kan tidak logis begitu. Itu sama saja menghambat kita punya jalan. Seperti itu. Tapi bukan karena memusuhi, tetapi memang harus begitu. Bupati mungkin untuk Bapak tadi sampaikan bahwa ASN semua harus aktif kerja. Apakah akan melakukan sidak ke TPS Kartudia untuk memastikan kinerja atau pelayanan di setiap OPD? Itu sudah sangat pasti. Kita akan datang mendadak, bukan hanya di kecamatan, desa saja. Misalnya saya ke Uam begini, desa tidak ada, desa itu saya copot. Begitu. Emang desa Uam dia tidak ada, jadi kali-kali kering kan? Begitu. Jadi manusia itu semua sama. Kalau mau dikasih jabatan, dikasih tugas, saya juga sudah pakai pangkat, sudah pakai Garuda yang melaksanakan tugas-tugas bupati selama 5 tahun. Desa juga laksanakan itu, camat juga laksanakan itu, ASN juga laksanakan itu, sampai kita masa baktinya berakhir atau Tuhan panggil. Jadi semua orang kita latih mereka untuk disiplin, siapapun dia. Begitu. Camat kita kunjungan ke Musaik contoh. Begini Musaik camat tidak ada, staf tidak ada. Hari itu juga camat kita ganti. Kecamatan yang tidak berguna juga kita bisa gabung ke kecamatan itu. Undang-undang menjamin itu semua. Banyak ASN harus banyak baca peraturan supaya peraturan bawa kita. DPR itu saya selalu kasih tahu, kamu mau kuat di dewan harus baca tata tertib sampai
pasal ayatnya ada di luar kepala. Itu pegawai negeri harus baca aturan-aturan tentang pegawai negeri supaya hak dengan kewajibannya dihormati. Biasanya kita tekan begini, mereka punya hak, mereka bisa protes, tidak apa-apa. Begitu. Orang bisa protes tidak apa-apa kalau haknya dilanggar di luar aturan. Jadi kita memang fair, demokratis, tetapi mendidik sambil membangun. Begitu. Oke. Udah ban be. Iya, ini bilang udah aku dapat gimana nun?